Belakangan ini aktor Aliando Syarif sempat belak-belakan soal lamanya vakum dari dunia hiburan entertainment. Aliando Syarif sempat membuat fansnya khawatir lantaran sang aktor tiba-tiba mengabarkan bahwa dirinya mengidap penyakit mental tingkat ekstrim bernama obsessive compulsive disorder. Namun di balik penyakit OCD-nya itu, Aliando Syarif membeberkan bahwa ia sebelumnya menjadi korban domestic abuse, kekerasan yang dilakukan oleh orang yang bertempat tinggal dan dipaksa bekerja oleh orang terdekatnya. Dilansir dari Tribun News Bogor.com dari YouTube Intens Investigasi pada Rabu, mantan manajer sekaligus paman Aliando Syarif, Dodot mengaku terkejut saat mendengar sang keponakannya mengalami insiden tersebut. Sudah jarang komunikasi. Terus pas dengar muncul berita itu, orang banyak yang nanya, kata Dodot dilansir dari YouTube Intens Investigasi. Ketidaktahuan Dodot dalam insiden yang mengalami mantan kekasih Prilly Ratu Konsina itu membuat dirinya kebingungan saat ditanyai oleh warganet. Saya juga bingung jawabannya apa, ucap Dodot. Sampai kejadian itu saya nggak tahu siapa yang megang. Entah siapa yang diceritain juga saya nggak tahu, sambungnya. Dodot mengaku selama Aliando Syarif bekerja dengannya saat itu, sang keponakan tak pernah mengeluh. Dia punya cita-cita yang luar biasa, cuma kalau sama saya sih jarang ngeluh, kata dia. Diberitakan sebelumnya lewat vlog bersama sahabatnya Ricky Cuaca, Aliando Syarif mengaku bahwa dirinya sengaja menghilang karena sempat tertimpa masalah kriminal. Aliando Syarif ternyata selama bertahun-tahun menjadi korban manipulasi seseorang. Kenapa gue memilih menghilang? Saat itu awal ngilang adalah perbaiki problem yang ada di belakang layar, menghilang lagi karena sakit OCD, menutup diri dari layar tapi kita berbicara di belakangnya, jadi agak riweh tuh di belakang sana. Jadi banyak hal yang harus diselesaikan karena mulai gak stabil. Belum selesai masalahnya udah kena OCD, ngilang aja, kata Aliando Syarif. Mengaku kini telah hampir sembuh dari OCD, Aliando Syarif bercerita soal tindak kriminal yang dialaminya. Apa yang terjadi ketika lu terkena penyakit OCD itu? Apa yang terjadi sebenarnya, tanya Ricky Cuaca. Gue menghilang bukan karena penyakit OCD. OCD hanyalah dampak dari masalah ini. Jadi ada kasus kriminal yang terjadi di dalam rumah gue, terkenalah gue OCD. Ada yang bilang Ali kena OCD gara-gara dijat, dibully, padahal gak ada sama sekali. Atau karena udah gak laku, ungkap Aliando Syarif. Ada yang mengatakan Aliando bikin berita tentang OCD karena ada proyek baru, pungkas Ricky Cuaca. Ada yang bilang udah gak ada tawaran, padahal semestinya kenapa gue terkena OCD bukan karena hal itu, tapi karena ada situasi kriminal di rumah gue, lalu terkenalah gue OCD, kata Aliando Syarif. Saat mengidap penyakit OCD, Aliando Syarif mengaku kewarasannya terganggu. Hal itu yang membuatnya sampai kabur dari rumah dan memilih untuk menjelajahi Pulau Jawa guna menyembuhkan diri. Di dalam OCD itu, terdampaknya itu jadi kena ke dalam kewarasan diri gue. Perasaannya terganggu. Setelah dari gangguan perasaan tersebut muncul tuh kayak ada banyak bisikan di dalam kepala untuk gue melakukan hal-hal yang gue lakukan. Kalau gue nggak lakukan bisa mengorbankan seseorang di samping gue, Ibu Aliando Syarif. OCD yang gue alami kan OCD ekstrim, bukan level 1 atau level 2. Gue terkena OCD ritual, sambungnya. Banyak banget orang di sekitar gue nanya, Ricu, Aliando tuh gila nggak ya? Bagaimana perasaan lu ketika lo dianggap gila? Tanya Ricky Cuaca. Mungkin emang gue gila ya, dianggap gila se-Indonesia, kan masalah gue bukan di sana. Masalahnya ada di kasus kriminal ini. Gak ada sangkut pautnya sama orang-orang, masalahnya adalah dia mengganggu kesehatan gue yang bisa mempengaruhi orang-orang, pungkas Aliando. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum.